aku pernah salah milih jurusan. Ini mungkin cerita yang agak sulit untuk aku ceritakan sebenarnya, tetapi aku rasa ini sudah waktu yang tepat untuk menceritakan bagaimana aku bisa salah dalam memilih jurusan dan bagaimana aku kemudian bangkit kembali di perguruan tinggi yang tempat aku pindah. Teman-teman, aku ingat sekali di tahun 2018 itu adalah waktu pertamaku. Saat itu adalah kelulusan dan mungkin semua siswa saat itu struggling juga untuk milih jurusan, dan tapi saat itu aku adalah seorang ketua OSIS dan saat itu aku juga confident untuk mengikuti SNPTN. Mungkin ada teman-teman yang relate juga. Di waktu itu aku memilih beberapa jurusan sosial politik meskipun aku sendiri adalah jurusan IPA. Dan itu adalah kesalahan waktu itu ya teman-teman, karena ya sistem terus berubah, sistem penilaian, dan tentu saja teman-teman yang berada di jurusan IPS akan tentu lebih diuntungkan ketika memilih jurusan-jurusan soshum gitu. Dan singkat cerita, karena dulu aku saat SMA itu sering ikut lomba olimpiade fisika, at least dalam nilai-nilai MIPA aku itu yang terbaik adalah fisika. So aku pada pilihan ketiga dalam senam PTN juga memilih untuk jurusan pendidikan fisika. Dan di sanalah keputusan atau kesalahanku dalam mengambil keputusan dimulai. Saat itu aku ternyata secara tidak sengaja ya lulus dalam jurusan fisika itu di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali. Dan struggling yang panjang juga sebelum aku memutuskan untuk berangkat dan kuliah di sana, karena saat itu pun aku sedikit tidaknya sebenarnya punya tanda-tanda bahwa diriku itu tidak akan menyukai proses yang akan ada di depan mata gitu. Karena sebelumnya aku terbiasa menjadi siswa yang aktif di bidang sosial, kemudian mengurusi banyak orang, leadership, dan tampil di depan gitu. Mungkin dari sisi mengajar, karena jurusannya aku pilih adalah pendidikan fisika, ada poin yang bisa masuk, tetapi aku tidak membayangkan bahwa nantinya perkuliahan itu akan dilaksanakan dalam mode yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Dan saat aku sudah memulai perkuliahan itu, selama 6 bulan pertama atau semester pertama, aku masih bisa handle the proses dan juga selama perkuliahan itu. Tetapi aku realize bahwa aku tidak menyukai apa yang aku pelajari. Tapi bukan berarti aku tidak bisa beradaptasi dengan proses perkuliahan, karena saat itu juga IPK aku cukup tinggi, yakni 3,87 untuk jurusan fisika, yang ya mungkin itu terdengar killer dan memang faktanya demikian begitu ya teman-teman. Dan waktu itu juga pelajaran-pelajaran cukup sulit, kemudian juga secara ujian itu ya cukup ketat, karena waktu itu juga karena jumlah mahasiswanya sangat sedikit, jadi dosen-dosen profesor tuh sangat mudah sekali mengawasi kita saat ujian teman-teman. Jadi ketika ujian tuh rasanya benar-benar kayak iya kita nggak punya siapapun yang bisa menolong diri kita sendiri gitu. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Bahkan kadang ada teman-temanku atau aku pun pernah ada di posisi itu, ketika belajar pun aku belum tentu bisa gitu, karena cukup sulit. Bayanganku dulu ketika ingin menjadi seorang guru itu adalah aku akan belajar bagaimana caranya mentransfer ilmu kepada anak didikku gitu. Tapi dalam realitanya di perkuliahan saat itu aku lebih belajar terhadap mata kuliah yang levelnya lebih tinggi, atau mungkin arahnya adalah menjadi seorang scientist atau memahami dasar ilmu-ilmu itu dengan lebih dalam gitu. Dan itu tidak aku sekali, yang dimana aku orangnya easy going banget dalam melaksanakan sesuatu gitu. Singkat cerita, proses kemudian juga lingkungan yang tidak sesuai dengan pertumbuhanku selama ini harus aku hadapi selama 1 semester. Itu membuatku cukup frustasi sekali, karena aku saat itu bahkan
lebih cenderung untuk mengikuti lomba-lomba seperti lomba debat, lomba esai gitu yang enggak terlalu relate dengan jurusanku. Karena balik lagi, yang aku tulis itu tentang kepemudaan, tentang politik dan sebagainya. Tapi jurusanku adalah jurusan fisika. Sebenarnya tidak, sebenarnya dijalani pun sebenarnya nggak masalah teman-teman ya. Ada banyak sekali bukti bahwa orang-orang tidak linear dengan jurusan yang dia ambil saat kuliah dengan praktek kerja yang dia lakukan setelahnya. Tapi di saat itu aku merasa sudah punya tanda-tanda sendiri bahwa aku tidak ingin menjadi guru gitu ya. Aku realize itu, dan khususnya aku tidak ingin menjadi guru fisika. Bukan berarti guru itu jelek, aku senang bisa sharing dengan orang, tapi tidak dalam mode sebagai guru fisika. Dan saat itu struggling parah. Aku benar-benar bingung untuk menentukan keputusanku pindah atau tidak teman-teman, karena kalian tahu sendiri bahwa keputusan untuk pindah bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dari pindah kuliah. Bukan hanya waktu yang sudah terbuang, tenaga yang sudah terbuang, dan uang juga yang sudah terbuang. Kemudian apa yang harus dihadapi ketika memutuskan untuk pindah, beserta dampak-dampak yang harus aku hadapi, itu harus bisa aku manage. Sehingga waktu itu pun aku masih memiliki keraguan yang cukup tinggi juga pada semester pertama, meskipun sudah tahu dan aku harusnya bisa pindah lebih awal. Tapi aku memutuskan untuk mencari tahu lagi apakah aku hanya lelah atau aku sebenarnya hanya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan dan pembelajaran yang ada gitu. Kemudian aku melanjutkan 1 semesterku lagi untuk berada di sana, dan pada akhirnya aku tetap dan makin parah merasa bahwa aku tidak ingin menjadi guru fisika. Ini rasanya ingin tertawa ketika mengingat cerita itu teman-teman. Aku tidak menyesali keputusanku pernah salah dalam memilih jurusan, karena itu bagian dari proses. Tapi ketika aku mengingatnya, aku seperti tertawa gitu. Bahkan mau sepintar apapun kalian dalam hidup ini atau pelajaran, kalian tetap bisa salah dalam mengambil keputusan, karena kalian atau kita atau aku sendiri pun terlalu banyak mendengar input dari luar. Aku mengabaikan pandanganku sendiri terhadap apa yang ingin aku lakukan, dan malah memfokuskan input-input dari luar, keluarga, teman, kerabat, mentor, guru, yang memberikanku input untuk mengambil pilihan jurusan kuliah waktu itu. Karena teman-teman masih ingat kan, dulu masih ada tren ketika kita tidak mengambil SNMPTN kita akan di blacklist dan lain sebagainya. Pressure seperti itu cukup mempengaruhi aku waktu itu saat masih SMA. Dan itu adalah kesalahan yang aku catat sampai hari ini, yang tidak ingin aku lakukan lagi. Mau sebesar apapun opportunity yang aku punya, tapi kalau misalnya aku tidak menyukai hal itu, tidak ada poin-poin yang membuat aku bisa senang untuk bertahan di sana, maka sekarang aku tidak akan memilih untuk bertahan di sana. Karena seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa kita akan membuang waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja uang juga ketika kita living di tempat yang salah. Dan kemudian saat pindah perkuliahan, ketika akhirnya aku memutuskan untuk pindah, aku pun juga harus siap dengan segala resiko yang ada. Resiko sosial, seperti aku akan ditanya, apakah kamu pindah dari tempat kuliah yang lama ke tempat kuliah yang baru? Apakah kamu pindah dari tempat kuliah negeri ke swasta? Karena dulu orang-orang masih mengkotak-kotakan antara negeri dan swasta. Dan banyak sekali teman-teman dampak sosialnya dan dampak ekonominya. Aku harus mengulang perkuliahanku yang tentu itu membutuhkan biaya. Dan dari sisi waktu, aku telah membuang 1 tahun waktuku untuk belajar fisika. Kemudian aku memulai dari nol lagi untuk belajar tentang sosial politik. Ada banyak waktuku yang terbuang. Tapi hal poin yang penting juga yang aku dapatkan dari sini adalah aku confident dengan pilihan dan keputusan yang aku ambil. Sebagian orang mungkin tidak punya pilihan untuk memilih ke arah mana
yang harus dia lakukan. Seperti temanku waktu itu juga mungkin ada yang juga merasakan struggle yang sama, tapi dia tidak punya pilihan untuk bisa pindah ke tempat lain. Entah karena orang tua atau dirinya sendiri, atau mungkin faktor-faktor yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa mempunyai pilihan itu. Tapi aku mempunyai kesempatan itu, dan saat itu aku telah memutuskan untuk melakukan usaha terbaikku dalam pembuktian terhadap proses yang telah aku lalui. Karena aku sudah gagal di tempat kuliah yang lama, di 1 tahun itu yang sudah terbuang, maka aku membuat diriku atau mendorong diriku lebih keras ketika sudah pindah di tempat yang baru. Aku akan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan, baik dari sisi akademik, non-akademik, dan semuanya. Aku mengejar beasiswa, aku mengejar nilai yang baik, aku mengejar lulus dengan cepat 3,5 tahun. Aku mengikuti berbagai lomba, aku mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan nasional sebagai bentuk pembuktianku untuk menyelesaikan ini. Tapi apakah aku butuh validasi? Mungkin waktu itu iya. Tapi ketika aku sudah menyelami dan memahami proses itu, aku selesai dengan proses di mana aku sudah menyadari bahwa kesalahanku yang dulu adalah kesempatan belajar yang paling baik untuk kugunakan hari ini. Tidak ada penyesalan karena pernah salah mengambil keputusan, tetapi dia akan menjadi pengingat yang sangat baik bagiku dalam menghadapi proses-prosesku yang berikutnya. Aku tidak ada sebenarnya keputusan yang 100% benar dan 100% salah. Tapi yang menjadi penentu adalah apakah kita bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah kita ambil atau dampak dari keputusan yang kita ambil. Pilihannya selalu 2. Apakah kita mampu untuk mencintai keputusan yang telah kita ambil, atau kita memilih untuk keluar dari keputusan itu dan mengambil langkah baru dengan dampak dan resikonya, teman-teman. So, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling dalam pemilihan jurusan kuliah, atau mungkin yang sekarang ngerasa bahwa jurusan yang kamu miliki sekarang itu gak sesuai dan sebagainya, tolong benar-benar identify. Aku memutuskan untuk pindah kuliah itu setelah proses berpikir panjang. Aku sudah mengetahui tanda-tandanya di semester pertama dan menggunakan waktu di semester kedua untuk benar-benar lebih menyelami apakah aku benar-benar akan menggunakan kesempatan ini untuk tinggal dan belajar lebih lama di fisika, atau aku memulai hal baru untuk aku pelajari dan bertanggung jawab atas proses itu. Nah, buat teman-teman, benar-benar pelajari diri sendiri, ingin menjadi apa dan apa yang ingin teman-teman pelajari. Kemudian buatlah keputusan dengan bijak, analisis resikonya agar apapun dampak yang akan teman-teman hadapi sudah bisa teman-teman mitigasi sejak awal. Dan lakukan usaha terbaik untuk bisa bangkit lagi. Jangan pernah terpuruk, karena setiap orang pernah gak salah dalam mengambil keputusan, dan semua orang juga berhak belajar, semua orang juga punya hak untuk kesempatan yang lebih baik di luar sana. Dan tidak ada jaminan sebenarnya teman-teman akan menemukan hal yang lebih baik atau hal yang lebih buruk dalam keputusan berikutnya. Yang menentukan adalah bagaimana teman-teman semua bisa berbuat yang terbaik setelah mengambil keputusan itu. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik video ini. Video ini aku buat atas keberanianku juga hari ini yang membuat video seperti ini, yang mungkin setelah sekian lama aku berencana untuk membuat satu konten tetapi tidak menghasilkan satu konten, yang pada akhirnya juga aku mengetahui ternyata diriku tidak mengambil keputusan. So, hari ini aku memberanikan diri untuk membuat video ini. Buat teman-teman yang mungkin suka, bisa like videonya dan share. Dan mungkin teman-teman yang belum relate atau mungkin merasain kurang bermanfaat juga bisa di skip videonya. Terima kasih sudah mampir, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.